Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan. Untuk setiap keadaan selalu ada maksud baik dari Tuhan untuk membawa kita masuk dalam rencananya yang mulia. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada, semua kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang yang putus asa dengan keadaan hidupnya dan memilih jalan pintas. Padahal keputusan seperti itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah persoalan. Dalam keadaan yang sulit bagaimanapun, kita hendaknya tetap kuat dan terus bersemangat dalam iman. Para pakar di bidang ornitologi atau ilmu tentang burung mengatakan bahwa semua burung yang memiliki sayap, baik burung elang maupun burung kondor, burung merpati dan berbagai burung jenis lainnya, dapat terbang dengan cepat di atas angin yang kencang. Berbeda dengan di angin sepoi-sepoi, di mana mereka biasanya terbang lambat dan rendah. Angin kencang justru membantu mereka terbang lebih cepat dan lebih tinggi. Dalam kehidupan kita, saudara, ibarat seperti burung yang terbang di atas angin yang keras, kita pun dapat semakin naik dan lebih melesat ketika ada pergumulan atau persoalan. Pandang setiap masalah sebagai kesempatan untuk membawa kita naik lebih tinggi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pasal 10 ini, saudara, didahului dengan ayat-ayat yang memberikan pesan agar kita belajar dari apa yang dialami dan dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka berjalan di padang gurun, dan situasi padang gurun membuat sebagian dari mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Tantangan, persoalan serta ujian di padang gurun membuat sebagian dari mereka berbalik dari iman. Tapi sebagian lagi tetap percaya kepada Tuhan. Dan terbukti bahwa dalam setiap situasi kesulitan di padang gurun, selalu ada jalan keluar yang dinyatakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap cobaan, ujian atau tantangan yang kita alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Tuhan itu setia pada janjinya, dan Ia tidak akan membiarkan kita dicobai lebih daripada kesanggupan kita. Pada saat kita ditimpa dengan berbagai masalah dan cobaan, Tuhan akan memberi kita kekuatan dan jalan keluar, sehingga kita mampu menanggung dan dapat bertahan
serta mengatasinya. Mari saudara, jangan putus asa ketika persoalan menghadang hidup saudara. Saat masalah datang, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jaga iman kita, jangan putus asa, sebab ada jalan keluar yang disediakan Tuhan untuk kita. Ia yang memimpin hidup kita akan terus memimpin dan menyertai sampai kita mencapai garis akhir. Penggenapan janjinya terjadi atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari saat ini buka hati saudara. Terimalah Dia, percaya kepadanya, agar saudara tidak binasa, tapi memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan saya dari dosa dan kebinasaan. Masuklah dalam hidupku Tuhan, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan tetaplah teguh beriman kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, mengingatkan agar kami tidak putus asa ketika ada persoalan, ada cobaan, tantangan dan ujian dalam kehidupan kami. Sebab setiap pencobaan yang ada tidak melebihi kekuatan kami. Dan saat kami mengalami berbagai persoalan itu, ada Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami kembali dibangun dan mengalami sukacita, kekuatan oleh firman-Mu. Kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu beserta dan memimpin kami untuk mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah lalai dalam menepati janji-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap kerinduan kami anak-anak-Mu, agar Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi dan menyatakan pertolongan-Mu, memberikan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.